Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ekonomi semuanya. Dan video kali ini khusus untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar seperti ini. Nah, pertanyaan tersebut tentang budget line. Bagaimana cara kita menghabiskan anggaran dengan kombinasi konsumsi baju dan sepatu atau kombinasi dua barang. Dengan anggaran yang sudah ditentukan, bagaimana cara kita menggunakan anggaran tersebut agar habis dikonsumsi untuk kombinasi kedua barang tersebut. Bagaimana selengkapnya? Yuk simak sama-sama video berikut ini. Oke, dari pertanyaannya bahwasanya diketahui anggaran yang dimiliki adalah sebesar 5.500.000. Kemudian harga baju yang ingin dibeli adalah sebesar 150.000 dan harga sepatunya adalah 500.000. Maka teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus buat fungsinya lebih dahulu. Nah, untuk membuat fungsinya sebenarnya nggak harus dihafal juga, karena ini juga konseptual gitu loh untuk kita menjawab soalnya. Nah, setelah kita buat fungsinya, seperti apa sih fungsinya? Ketika anggaran yang dimiliki itu disimbolkan dengan Y, kan ini harus dihabisin nih. Berarti Y sama dengan dihabisin untuk apa? Untuk baju plus untuk sepatu. Jadi gue simbolin baju itu B dan sepatu itu adalah S. Nah, karena anggaran di sini satuannya adalah rupiah atau mata uang dan baju itu adalah anggarannya berupa, bukan anggarannya tapi satuannya adalah kuantitas, tapi kan harus dihabisin nih anggarannya, dan kita punya yang namanya P dari baju itu sendiri, dan kemudian kita juga punya harga dari sepatu itu sendiri. Nah, ketika kita sudah punya harga baju, maka kita tinggal dikalikan mau dikonsumsi berapa jumlah bajunya, kuantitas bajunya. Begitu juga sepatunya. Ketika kita sudah punya harga sepatu, kalau misalkan harganya diketahui yang tadi nih 500.000, maka kita pertanyaannya adalah mau berapa banyak konsumsi sepatunya atau S-nya. Maka untuk menjawab ini, nah ketika kita sudah punya nih harga sepatunya berapa, harga bajunya berapa, maka tinggal mencari jumlah baju yang harus dikonsumsi berapa. Kalau misalkan mau dikonsumsi baju semua, maka bajunya berapa, atau kalau misalkan mau dikonsumsi sepatu semua, maka sepatunya berapa. Oke, untuk membuat persamaannya adalah seperti ini. Nah, ketika kita punya anggaran yang tadi adalah sebesar 500.000 ya. 5.500.000. Kemudian ini kan harus dihabisin nih untuk konsumsi bajunya dulu. Bajunya misalkan 150.000. Kemudian dikalikan baju, kemudian ditambah, kalau misalkan kita nambah konsumsi sepatu, berarti sepatunya harganya adalah 500.000. Oke, dan konsumsi sepatunya berapa. Nah, ketika kita mau digunakan semuanya untuk baju, semuanya untuk sepatu, maka kita tinggal pindah-pindah ruas saja sebenarnya teman-teman. Jadi misalkan nih kita mau cari jumlah sepatunya ya, misalkan kita mau cari jumlah sepatunya, maka tinggal dipindah ruas. Jadi 5.500.000 ini gue ilangin semua ya, 03 nya karena ini bisa disederhanakan. Oke, jadi bisa disederhanakan, gue ilangin. Kemudian 5.500.000 gue jadiin 5.500 ya, sama aja sebenarnya mau ditulis lengkap kayak atau enggak. Nah, jadi tinggal dipindah aja. Dipindah kemana? Ke kiri atau ke kanan boleh, terserah teman-teman enaknya yang mana. Jadi gue tinggal, karena ini plus, gue pindahin, karena ini plus gue pindahin ke kiri. Jadi bajunya lah yang gue jadiin ke sini. 150B sama dengan 500S. Dah. Ya, 150B sama dengan 500S. Jadi untuk mencari jumlah sepatunya, maka ini tinggal dibagi. Berarti 5.500.000 dibagi 500 dikurangi 150 dibagi 500B. Dah. Maka di sini akan didapatkan sepatunya berapa, yakni 5.500. Ini adalah 11 min 150 dibagi 500 adalah 0,3B. Nah, ini udah didapatin teman-teman. Fungsinya adalah S sama dengan 11 min 0,3B. Simpel kan? Jadi atau gue balik aja biar enak kita bacanya. S sama dengan 11 min 0,3B. Setelah kita dapatkan fungsi yang S sama dengan 11 min 0,3B, maka teman-teman tinggal mau bikin kombinasi yang seperti apa. Nah, jadi gue jabarin ke bawah ya. Misalkan gue mau kombinasiin kalau bajunya 0 misal, terus kemudian nanti 2, jadi gue bikin 2 tingkat
boleh nggak boleh gitu loh, atau mau dibikin satu tingkat 0, 1, 2 dan seterusnya boleh. Nah di sini gue contohin untuk bikin dua tingkat. Nah 0, 2, 4, kemudian 6, 8, 10, 12 misalkan. Nah jadi kalau kita hitung ada berapa kombinasi nanti? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah jadi di sini gue bikin 7. Misalkan nama kombinasinya gue kasih kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C, D, E, F, G, berarti ada 7 kan. Nah misal di kombinasi A, jadi kita bikin kombinasi bajunya dulu. Karena apa? Karena ketika kita bikin fungsinya, kita bikin fungsi yang S sama dengan. Oke ya, jadi S sama dengan berarti yang bisa diotak-atik adalah bajunya, jumlahnya. Oke, nah simak aja teman-teman. Dah, kemudian kita tinggal bikin kombinasinya. Kalau misalkan bajunya sama dengan 0, maka konsumsi sepatunya berapa? Nah ini tinggal teman-teman kerjain aja. Berarti 11 min 0,3 kali 0 sama dengan berapa? Sama dengan 11. Berarti kalau kombinasi sepatunya kosong, semuanya dihabisin, bajunya kosong, semuanya dihabisin buat konsumsi sepatu, maka sepatunya itu bisa kebeli 11 sepatu tanpa kita beli baju satupun. Kalau misalkan kombinasi yang kedua adalah bajunya sama dengan 2, maka ini tinggal dimasukin aja sih, sebenarnya udah simple gitu kan. 11 min 0,3 kali 2, 0,3 kali 2 itu adalah 0,6, berarti 11 dikurangi 0,6 sama dengan 10,4. Nah sekali lagi dalam konteks untuk budget line, karena kita ngomongin barang ya, yang nggak mungkin beli sepatu 10,4 Pak, nggak mungkin, pasti kita belinya adalah 10 ya kan. Jadi ketika kita bicara budget line dan untuk konsumsi barang yang satuannya adalah unit, dan nggak mungkin kita beli 0,3, beli 10,2, nggak mungkin kan. Nah pembulatannya caranya adalah pembulatan ke bawah. Jadi sekalipun dia 10,6, 10,7, kalau kita bulatin ke atas 11, maka kan budgetnya kurang. Jadi kita bulatannya ke bawah. Misalkan 10,8, kita bulatinnya bukan ke 11 karena budgetnya pasti kurang. Kita bulatinnya ke bawah. Jadi 10,8 jadi 10 kayak gitu. Nah, kemudian ini gue pakai kalkulator lah biar cepet. Kalau bajunya kita konsumsi 4, nanti kita tinggal bikin tabel aja sih yang beginian nih. 11 min 0,3 kali 4. 0,3 kali 4 adalah 1,2. Oke, berarti 11 kurangi 1,2 adalah 9,8. Nah, ini bisa ditulis bulat seperti ini, bisa ditulis komplit ya dengan koma-komanya, atau harusnya yang benar teman-teman nulisnya angka bulat sih, bukan ada komanya, bukan desimal. Oke, kita lanjut deh. B ketika bajunya sama dengan 6, berarti sepatunya sama dengan 11 min 0,3 kali 6. 0,3 kali 6 itu adalah 1,8. Berarti 11 dikurangi 1,8 adalah 9,2. Nah ini sebenarnya kombinasinya bisa sama-sama 9. Kenapa nggak dibulitin ke 10 Bang? Ya itu tadi alasannya adalah anggarannya kalau kita beli 10 itu pasti kurang uangnya. Karena kalau 10 dan kombinasinya 4 itu kan harusnya 10 di sini. Harusnya 10 di sini nih. Harusnya 10-nya di sini, kombinasinya kan harusnya 2. Kalau ini kita bulatin ke atas mau ke 10 tapi bajunya 4, ya anggarannya jelas kurang men. So hati-hati. Nah kemudian kita lanjut ke kombinasi yang berikutnya. Nah kalau bajunya sama dengan 8, maka sepatunya adalah 11 kurangi 0,3 kali 8. Nah 0,3 kali 8 adalah 2,4. 11 kurangi 11 dikurangi 2,4, maka di sini adalah 8,6. Ketika kita mau bikin kombinasi nih, ya udah tulis bulat aja nggak masalah. Tapi lebih enaknya tulis koma, tergantung request ya. Jadi bisa dibikin 2 kali, mau ditulis sama desimalnya atau mau di pembulatan. Kemudian kita next lagi. Kalau misalkan bajunya adalah 10, maka sepatunya adalah 11 dikurangi 0,3 kali 10, berarti 0,3 kali 10 kan 3, 11 kurangi 3 kan 8. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kalau bajunya sama dengan 12,
Udah tinggal dihitung aja, 11 kurangi 0,3 kali 12, maka jawabannya adalah 0,3 kali 12 itu 3,6. 11 dikurangi 3,6 adalah 7,4. Udah beres kan? Nah, terus pertanyaannya, Bang, gimana sih cara bikin tabelnya? Udah, teman-teman tinggal bikin tabel yang terdiri dari, di sini adalah kombinasi. Oke. Kombinasi di sini, kemudian teman-teman tinggal tulis baju dan tinggal tulis sepatu. Udah. Terus udah dibikin garis, udah beres sih sebetulnya. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari perhitungan yang sebelumnya, yang di kiri itu. Oke, yang di sebelah kiri tabel. Dasarnya dari situ. Dan nah, di sini gue buat tabelnya. Di sini gue buat tabelnya. Oke. Ini harusnya lurus nih. Dah. Nah, udah tinggal diisi lah teman-teman, tinggal dipindah lah. Ada kombinasi A dimana bajunya di sini 0, sepatu 11. Kemudian kombinasi B, bajunya 2, maka sepatunya 10,4. Kemudian di sini C, maka kombinasinya adalah 4 dan sepatunya 9,8. Kemudian kombinasi D, bajunya 6, kemudian sepatunya 9,2. Kemudian kombinasi E itu adalah bajunya 8, sepatunya 8,6. Kan nggak mungkin beli sepatu yang gue lengkapin deh. Kemudian untuk yang F, bajunya 10, maka sepatunya 8. Kemudian untuk kombinasi yang G, bajunya kita beli 12 dan sepatunya hanya bisa dapat 7,4. Nah, kemudian pembulatannya gimana? Tinggal teman-teman kasih tambahan di sini dengan keterangan, bisa dikasih pembulatan gitu lah. Ya, dengan keterangan misalkan pembulatan. Jadi pembulatan sepatu gitu. Pembulatan sepatu. Jadi sini 11, ya udah tulis 11, 10,4 pembulatannya sekali lagi ke bawah berarti 10. Di sini 9, di sini juga 9. Kenapa, Bang, gitu loh. Kenapa pembulatannya ke bawah? Ya ini tadi, karena kita bajunya adalah 10, maka sepatunya 10 dan bajunya 2. Tapi kalau ini kita masukin 10 juga, kan bajunya harus 2. Tapi kalau bajunya 4, duitnya kurang, maka pembulatannya ke bawah, 9,8 jadi 9. Begitu juga seterusnya, teman-teman. 8,6 jadi 8, ini jadi 8, dan ini jadi 7. Nah, kalau misalkan mau digambarkan grafik, lebih baiknya ya kalau digambarkan grafik, teman-teman pakai kombinasi yang ini aja. Karena dia lebih presisi juga. Kemudian kalau ini mungkin ada kurva yang agak landai gitu loh. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Thank you. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar. Makasih guys.